Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita akidah, syarah Aqidah Wasithiyah membahas tentang kebersamaan Allah dengan makhluknya. Malam ini kita sampai ke Al-Mabhathus Salisu, pembahasan ketiga. Pembahasan kedua tentang apakah kebersamaan Allah itu kinayah atau hakikat sebenarnya. Yang roje dari Syekhul Islam bahwa Allah itu bersama makhluknya secara hakikat. Selanjutnya bahasan yang ketiga, hal al-ma'iyyatu minas sifati dzatiyah au min as-sifatil fi'liyah. Apakah kebersamaan Allah bersama makhluknya itu termasuk sifat dzatiyah, sifat dirinya, atau itu sifat fi'liyah, sifat perbuatannya. Fihi kata Syekh, dalam masalah ini tafsilun, ada rincian. Amma al-ma'iyyatul 'ammah, adapun kalau kebersamaan Allah secara umum, fahiya dzatiyatun, maka itu kebersamaan Allah secara zatnya. Li'anna Allah lam yazal, karena Allah itu tidak berhenti, atau karena Allah itu selalu. Wala yazalu muhitan, dan Allah itu senantiasa meliputi. Muhitan itu meliputi, bil khalqi, meliputi makhluknya. Ilman, baik secara ilmu Allah itu enggak pernah putus tentang makhluknya ini. Wukudratan, kekuasaannya juga. Wusultanan, sama ya sultan, kita mengartikan kekuasaan. Wa ghairu dzalika min ma'anir rububiyatihi, dan selain daripada itu dari makna-makna rububiyah. Maka ini kalau secara umum Allah itu bersama dengan makhluknya secara zat, atau dirinya Allah bersama seluruh makhluknya. Wa amma al-ma'iyyatul khassah, adapun ma'iyyah secara khusus, ya kebersamaan Allah secara khusus, fahiya sifatun fi'liyatun, maka itu sifat fi'liyah. Apa yang dimaksud sifat fi'liyah itu? Li'annaha tabi'atun limasyiatillah. Sifat fi'liyah itu sifat yang mengikuti kehendak Allah. Kemarin maknanya kebersamaan itu menolong, membela kepada orang khusus, ya, orang tertentu, orang yang bersabar misalnya. Wa kullu sifatin, semua sifat Allah, makrunatin, yang dihubungkan bisababin, atau yang disebabkan oleh satu sebab, ya minas sifatil fi'liyah. Jadi semua sifat Allah yang berhubungan dengan sebab.
maka disebut sifat fi'liyah. Faqad sabaqalana telah berlalu bagi kita annar ridho, contohnya ridho atau cinta ya. Ridho ini termasuk sifat fi'liyah. Kenapa? Li'annahu makrunun bisababin, karena dikaitkan dengan sebab. Idza wajadas sababu, kalau ada sebabnya, alladzi bihi yardallah, yang menyebabkan orang itu diridhoi, wajadar ridho, maka muncul sifat Allah yang disebut dengan sifat apa? Ridho. Itu kaidahnya. Semua sifat yang mengikuti kehendak Allah disebut sifat fi'liyah. Kalau tidak terkait dengan kehendak Allah, seperti Allah melihat, Allah bicara, Allah punya tangan, itu sifat apa? Zatiyah, sifat dirinya. Wa kadzalika al-ma'iyatul khossah, demikian juga ma'iyah khossah, kebersamaan Allah secara khusus. Nah, idza wajadtat taqwa, kalau engkau mendapati dirimu jadi orang bertakwa, au ghairiha, atau selainnya, min asbabiha fi sahsin, pada seseorang, kan Allahu ma'ahu, maka Allah bersamanya. Maksudnya kalau orang itu suka berbuat baik misalnya, maka perbuatan baik tersebut merupakan sebab Allah bersamanya. Nah, itu yang dimaksud sifat fi'liyah. Bahwa sifat fi'liyah adalah sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah. Al-mabhatus rabi, pembahasan keempat. Hal hiya hakikatun aula, apakah kebersamaan Allah itu hakikat atau kinayah ya? Tidak sebenarnya. Ini sebenarnya sudah lewat ya. Nomor 2 kemarin. Pembahasan kedua. Nah, kita baca aja, tidak apa-apa. Dzakarna dzalika, telah kami sebutkan di bahasan kedua. Wa anna minas salaf, bahwa sebagian ulama salaf, man fassarha bil lazim, ada yang menafsirkan lazimnya, bukan hakikatnya. Wa huwa alladhi yakadu yaral insan siwahu. Nah, yaitu apa yang hampir diyakini semua manusia seperti itu. Dianggapnya sebagai lazim, bukan hakikat. Wa minhum man qala, di antara para ulama salaf ada yang mengatakan hiya ala hakikatiha. Kebersamaan Allah itu hakikat, hakiki, sebenarnya. Siapanya yang bersama? Ya Allah bersama makhluknya. Lakinaha, hanya saja catatannya di sini, ma'iyatun taliku billah. Kebersamaan Allah itu sesuai dengan Allah. Khosotan bihi, secara khusus. Artinya tidak boleh dikiaskan, disamakan dengan kalau hamba itu dengan hamba. Hamba bersama hamba seringnya kumpul kayak gitu ya, runtung-runtung. Wahada syarihul kalamul mu'allif huna, ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam di sini. Nah, fi hadzal kitab wa ghairihi, di dalam kitab ini Aqidah Wasithiyah dan selainnya, bahwa kebersamaan Allah itu hakiki. Lakin tusono, hanya saja diperingatkan,
oleh beliau anidzununi al-kadhibah, dari keyakinan-keyakinan yang dusta, yang enggak benar tentang kebersamaan Allah bersama makhluk. Secara hakikat itu tidak boleh ada keyakinan yang salah. Contohnya apa? Mithlu an yadunna, misalnya meyakini annallaha ma'ana, bahwa Allah bersama kita fil ardi, di bumi. Wa nahu dzalika, ketika saya di masjid, Allah bersama saya di masjid. Ketika saya di ladang, Allah bersama kita di ladang. Ketika kita di pasar, Allah bersama kita di pasar. Fa'inna hadha apa? Fa'inna hadha batilun, mustahilun. Yang demikian ini batil, mustahil. Karena Allah itu apa? Di atas arsy. Nah, itu bahasan keempat. Al-mabhatul khamisu, pembahasan yang kelima tentang kebersamaan Allah bersama makhluknya. Hal bainaha wa bainal ulu tanakidun. Apakah antara kebersamaan Allah dengan Allah di atas itu saling bertentangan? Al-jawabu la tanakudo bainahuma. Jawabnya tidak bertentangan. Kan kita sudah dapati ayat-ayat yang mengatakan Allah itu tinggi di atas, sudah kita lewati. Kemudian kita dapati Allah itu bersama makhluknya. Sepintas mungkin orang memahami apa? Kontra, bertentangan. Jawabnya tidak bertentangan dengan 3 jawaban, ada dengan 3 alasan. Al-wajhul awal, alasan pertama, annallaha jama'a bainahuma, bahwa Allah yang telah mengumpulkan, ya, Allah yang telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa apa? Allah itu di atas dan Allah itu bersama makhluknya. Bima wasaba bihi nafsah, Allah telah mensifati dirinya seperti itu. Kita tidak boleh apa? Menolaknya, atau karena akalnya tidak mampu kemudian ditolak atau dipalingkan. Walau kana yatanaqadun, kalau keduanya saling bertentangan, ma sahha an yasifallahu bihima nafsahu. Kalau bertentangan maka tidak sah, tidak benar Allah itu mensifati dirinya dengan sifat yang bertentangan. Itu alasan pertama apa? Bahwa Allah yang telah mengumpulkan, bahwa Allah itu di atas dan Allah itu bersama makhluknya. Al-wajhu tsani, alasan kedua, an-naqul, kita katakan laisa bainal ulu wal ma'iyah ta'arud, antara tinggi, antara Allah yang di atas dan kebersamaannya itu tidak bertentangan. Ta'aruf itu tidak bertentangan. Minal mungkin an yakuna syai' aliyan wa huwa ma'aka, karena bisa jadi sesuatu yang di atas itu bersamamu. Wa minhu ma yakuluhu al-Arab, seperti yang dikatakan oleh orang Arab. Orang Indonesia juga sama. Al-qamaru ma'ana wa nahnu nasiru. Bulan itu bersama kami ketika kita berjalan. Ya. Kita di Malang, kita ke Surabaya, ternyata ikut ke sana. Bersama, itu disebut ma'iyah. Wasyamsu ma'ana wa nahnu nasiru, demikian juga matahari ikut kita. Kita berjalan kemana, ikut. Wal kutub ma'ana wa nahnu nasiru, kutub juga ikut bersama kita.
atau apa yang dimaksud dengan kutub. Ma'annal qamara wasyamsa wal kutub kulluha fis sama. Sementara yang namanya bulan, matahari, kutub itu semua di langit. Bulan di langit, matahari di langit. Tapi kan bersama kita. Ketika kita berjalan, yang kita itu di bumi. Faidha amkana ijtima'ul ulu wal ma'iyah fil makhluk. Kalau di makhluk saja bisa mungkin terjadi bersama dan tinggi. Allah Maha tinggi. Kalau di sini bulan itu tinggi di langit, matahari juga, dan bersama kita ketika kita berjalan di muka bumi. Fajtima'uhuma fil khaliq min babil aula. Demikian juga maka antara hamba dengan Allah itu lebih mungkin lagi gitu. Ara'aita law anna insanan ala jabalin alim, misalnya ada seseorang di atas gunung yang tinggi. Wa qala lil junud, dan dia mengatakan kepada junud, idhabu ila makanin ba'id fi mu'rikah atau ma'rikah. Pergilah ke tempat yang jauh ketika perang. Wa ana ma'akum, aku ini bersama kalian. Ini komandannya di atas gunung. Wa huwa wadi'un lil manzar, dia teropong. Orang melihat dari puncak gunung pakai teropong. Kan jauh di atas gunung. Yanzuru ilaihim min ba'id, dia bisa melihat pasukan dari jauh. Dan dia bilang, komandannya bilang, saya bersama kalian. Ya. Fasara ma'ahum itu juga, kalau ini yang dekat ya, gunung sama di bawah. Kalau bulan kan jauh di atas. Li'annahul an yabsiruhum ka'annahum baina yadayhi, karena dia bisa melihat seakan-akan di depannya. Wa huwa ba'idun anhum, padahal jauh. Fal amru mungkinun fi hakil makhluk, sehingga arti kebersamaan itu bisa terjadi pada makhluk. Fakai fala yumkin fi hakil khaliq, bagaimana dibilang tidak mungkin pada makhluk, pada khaliq. Jadi mungkin ya, tidak ada yang tidak masuk akal, maka ini semua masuk akal. Kecuali akalnya sudah rusak, nah itu nggak bisa. Alasan ketiga, annahu law ta'adzara ijtima'ihima fi haqqil makhluk, kalau diberi uzur untuk digabung pada makhluk, lam yakun muta'adziran fi haqqil khaliq. Kalau makhluk itu nggak bisa, ya jangan disamakan Allah dengan makhluk. Ya makhluk yang uzur, kalau Allah tidak boleh ada uzur. Kenapa? Li'annallaha a'dhamu wa ajallu, karena Allah itu maha agung dan maha tinggi, maha besar, maha mulia. Wala yumkin an tuqasu sifatul khaliq, sehingga tidak mungkin dan tidak boleh menyamakan atau mengkias, ya. Menyamakan apa? Sifat al-khaliq, sifatnya Allah, bisifatil makhluk, dengan sifat makhluk. Kenapa enggak boleh disamakan? Liduhurit tabayun, karena sangat beda. Ya, bainal khaliq wal makhluk itu tidak sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi safarihi, Rasulullah pernah baca doa dalam safarnya, Allahumma antas sahibu
Ya Allah, engkaulah sahib, teman, ya. Allahumma antas sahibu fis safar, engkau adalah teman dalam safar. Wal khalifatu fil ahli, dan engkau adalah wakil di rumah. Kan tidak bisa dikatakan Allah itu di mana-mana, ya. Allah itu banyak berarti, ada yang ikut kita, ada yang bersama keluarga. Nah, fajama'a baina kaunihi sahiban lahu wa khalifatan lahu fi ahli. Di doa ini Rasul menjelaskan bahwa Allah itu bersama dalam safar dan Allah itu menjadi khalifah di keluarga. Ma'anahu bin nisbati lil makhluk ghairu mungkin. Kalau ini tidak mungkin di makhluk. Kalau bersama kita ya nggak ada yang tinggal, ya. La yumkin an yakuna syahsun ma sahiban laka fi safar wa khalifatan laka fi ahlik. Ya, tidak mungkin orang yang safar itu menjaga rumahnya. Nah, wa thabata fil hadits sahih, demikian juga dalam hadis sahih, Allah azza wa jalla yaqul, bahwa Allah mengatakan idza qala al-musalli, kalau orang itu salat membaca alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah, ya. Maka Allah menjawab hamidani abdi. Nah, ini contoh-contoh bahwa sifat Allah itu tidak bisa dikias dengan sifat makhluknya. Contohnya ini ketika orang sholat baca alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Kam min musallin, berapa banyak orang yang sholat tidak bareng lagi. Ya kalau di masjid itu 10 orang ya, nah la yahsuna, tidak terhitung. Wa kam min musallina ahaduma yaqul, yang satu membaca alhamdulillahirabbil alamin, orang yang kedua sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, masing-masing oleh Allah dijawab. Alladzi yaqulu alhamdulillahirabbil alamin, ketika orang itu membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Dan ketika orang itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi nisfain. Setiap bacaan itu dijawab oleh Allah. Orang sholat sekian juta, jawabnya bagaimana? Susah, tidak bisa, sulit. Nah, itu kalau apa? Makhluk, ya. Yang kita bahas ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan dikias-kias dengan makhluk. Dan Allah bersih dari sifat ini, tidak bisa, sulit misalnya. Itu tidak ada pada sifat Allah. Perkara yang nggak mungkin bagi makhluk, bagi Allah itu mungkin, gitu. Yumkinu an yakuna Allah ma'ana haqqan, sehingga bisa disimpulkan bahwa Allah itu bersama kita. Kemana saja kita, Allah bersama. Wa huwa alim wa huwa ala arsyihi, sementara Allah itu di atas arsy-Nya. Fis samai haqqan, itu juga benar bahwa Allah di atas. Jadi Allah itu bersama kita di atas ketinggiannya, di atas arsy. Ya. Wala yafhamu ahadun annahuma ta'arudani. Dan tidak ada seorang pun dari ahlus sunnah yang mengatakan ini kontradiksi. Yang kontra kalau manusia, ya, tak kalau makhluk mungkin. Illa man arada an yumathilallah bi khalqihi,
kecuali orang yang ingin menyamakan atau mempermisalkan Allah dengan makhluknya. Wa yaj'al ma'iyatul khaliq kama'iyatil makhluk, itu hanya perbuatan orang yang mau menyamakan kebersamaan Allah dengan kebersamaan makhluk. Itu beda ya. Jadi gimana? Kebersamaan Allah itu benar, gitu. Tapi tidak benar, tapi sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan kebersamaan makhluknya. Wa nahnu bayyana imkanul jam'i, maka kita jelas bagi kita bisanya dijamak. Dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis bisa dijamak, diterima semua, diamalkan semua, diyakini semua, benar semua. Baina nususil ulu, antara dalil-dalil yang menjelaskan Allah tinggi, wa nususil ma'iyah, dan nas-nas Allah bersama kita. Nah, fa'in tadayyana dzalika, sangat jelas hal itu, fal wajibu an yakulal abdu amantu billah wa rasulihi. Sehingga kita harus mengatakan apa? Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa saddaqat bima qala Allah wa saddaqtu bima qala Allahu an nafsihi wa rasulihi, dan aku membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yaqulu kaifa yumkin, tidak boleh mengatakan bagaimana mungkin Allah di atas kok bersama. Ya tidak mungkin. Ya jawabnya mungkin, karena itu sifat Allah. Ya kalau makhluk. Nah, idza qala kaifa yumkin qulna su'alaka hadza bid'atun. Soal pertanyaanmu ini bid'ah, ya. Kenapa kok dibilang bid'ah? Lam yas'al anhu as-sahabatu. Karena sahabat tidak pernah bertanya seperti itu. Sahabat langsung paham, ngerti. Wa hum khairun minka, sahabat itu lebih baik darimu. Nah, wa mas'uluhum a'lamu min su'alika, dan yang pertanyaan mereka juga lebih tahu daripada pertanyaan kamu. Wa asdaqa, paling benar, wa afsah, paling fasih, wa ansah, paling menasihati. Alaika, maka wajib bagi kamu antasaddaqa, membenarkan. Apa yang dibenarkan? Allah itu tinggi di atas, Allah bersama kita. La takul kaifa, jangan kamu bilang kaifa, bagaimana Allah bersama makhluk, itu enggak boleh. Wala lima, dan tidak boleh mengatakan kenapa. Walakin salim tasliman, tapi tunduk pasrah kepada dalil-dalil yang sahih. Ta'am, perhatikan dalam ayat itu air. Coba perhatikan ayat. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah istawa, tinggi di atasnya. Ya'lamu ma yalidu fil ardi, Allah itu tahu apa yang masuk ke tanah. Berupa orang mati, ya. Apalagi biji-bijian ketika nanam itu, hujan, ya. Fakadzalika dhamirun wa huwa ma'akum, seperti juga Allah katakan Allah bersama kalian. Padahal Allah tinggi di atasnya, di atas arsy tadi. Wa yajibu alaina an nu'mina bi dzahiril ayatil karimah, maka kita harus terima Allah itu tinggi di atas arsy. Ayatnya tadi itu.
Wa na'lamu an ilmal yakin, dan kita yakin, saya yakin-yakinnya, anna hadhil ma'iyah la taqtadi an yakuna Allah ma'ana fil ardi. Walaupun demikian, ketika Allah mengatakan Allah bersama kalian, kita tidak boleh mengatakan Allah bersama kita di bumi. Bal huwa ma'ana ma'a istiwa'ihi alal arsi. Terus yang benar bagaimana? Allah bersama kita dan Allah itu tinggi di atas arsy. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman yang benar berdasarkan dalil as-sahih. Hadhil ma'iyah, kebersamaan Allah ini, idza amanna biha, kalau kita beriman dengannya, ya wajib kita beriman, ya. Tujibulana khasyiatillah. Khasyiatullah itu akan menyebabkan kita ini takut pada Allah. Walaupun Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi Allah bersama kita, ya. Wa taqwa, dan akan menyebabkan orang itu akan apa? Bertakwa kepada Allah. Walihadza ja'a fil hadis, seperti dalam hadis, afdalul iman, apa artinya? Iman yang paling utama, anta lama engkau tahu, annallaha ma'aka, Allah itu bersamamu, hai suma kunta, dimanapun kamu berada. Nah, ini kebersamaan Allah, sementara Allah tinggi di atas arsy-Nya. Nah, insyaallah ini kita lanjutkan pekan berikutnya pembahasan yang ke-6. Mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman, terutama iman kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.